Ya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu dari P3, Sandiaga Uno mengatakan P3 merupakan partai pendukung pemerintah yang sampai saat ini masih berada di dalam pemerintahan. Untuk itu, P3 tidak menutup opsi untuk bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran yang memenangkan survei hitung cepat Pilpres 2024. Langkah politik P3 itu pemirsa tampak begitu zigzag karena sebelumnya berkoalisi dengan PDIP mendukung Ganjar Mahfud MD. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Ketua Majelis Pertimbangan P3 yaitu ada Mas Muhammad Romo Hurmuzi, kemudian juga ada pakar politik yaitu ada Pak Mamun Murad. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Pertama saya ingin ke Gus Romi terlebih dahulu. Apa dasar pemikiran dari P3 membuka opsi untuk bergabung ke koalisi partai pendukung Prabowo Gibran? Iya, begini ya, apa yang disampaikan Pak Sandi seperti yang tadi ditegaskan oleh beliau itu adalah aspirasi pribadi. Dan beliau tadi sudah menegaskan bahwa proses atau sikap P3 secara resmi nantinya tentu akan diputuskan melalui Rapimnas, kemudian juga proses-proses musyawarah partai yang nantinya akan dilakukan. Kami saat ini lebih pada proses untuk mengawal perhitungan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan mulai di tingkat kecamatan dan sampai hari ini masih ada beberapa kecamatan di Indonesia yang berlangsung, begitupun di tingkat kabupaten karena memang dari monitoring kami P3 ini meskipun dinyatakan lolos berdasarkan rekapitulasi Sirekap, tetapi memang angkanya cukup tipis karena itu kami lebih berkonsentrasi pada upaya pengawalan suara ini agar P3 masih mendapatkan amanah di Senayan. Yang kedua, posisi P3 secara koalisi masih solid. Sampai dengan Sabtu lalu kami masih ikut rapat bersama dengan ketua-ketua umum partai pengusung paslon 03 dan pada pertemuan tersebut disepakati bahwa hak angket merupakan hal yang akan terus digulirkan dan didorong terutama pada saat masa sidang DPR 5 Maret nanti. Jadi sampai saat ini P3 belum ada perubahan sikap. Apa yang disampaikan Pak Sandi sebenarnya adalah hal yang memang juga berkembang meskipun tentu semuanya belum kita akan putuskan sampai dengan rekapitulasi partai secara nasional nanti tanggal 20 Maret. Okay. Yang berikutnya juga bahwa P3 sampai saat ini masih menghargai rekapitulasi berjenjang ini dan menunggu hasil resmi perhitungan suara. Karena hari ini kalau kita menyatakan kemenangan pasangan ini itu atau kemudian juga perolehan partai pemenang adalah partai ini itu, kita belum bisa memastikan. Apalagi memang secara resmi kita meminta agar si rekap itu dihentikan mengingat simpang siurnya informasi yang termuat di sana sehingga justru memberikan misguidance atau misleading informasi yang salah arah sehingga membuat kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Sementara proses real count yang dilakukan di tingkat kecamatan beberapa masih banyak yang belum selesai. Oke, tapi secara prinsipil jika kemudian hasil pemilu sudah ditetapkan lalu kemudian sudah melewati Rapimnas seperti yang tadi Gus Romi bilang, tidak ada masalah sebenarnya jika kemudian memutuskan hal seperti yang diungkapkan oleh Bang Sandi. Kita sampai saat ini belum membahas itu ya Mas ya. Karena memang P3 berada dalam barisan paslon 03 yang menghendaki agar kecurangan pemilu ini buktikan terlebih dahulu dan itu dilakukan dengan 2 jalur. Secara hukum tentu bisa melalui Bawaslu, bisa melalui pidana pemilu, melalui kepolisian, kemudian secara tata usaha negara terhadap putusan-putusan KPU maupun sengketa hasil pemilu melalui MK. Jadi ada 4 jalur untuk proses hukum. Sementara melalui jalur politik tentu ada 2. Pertama, penggunaan hak-hak yang dimiliki DPR yaitu angket atau interpelasi dan juga aspirasi publik melalui segala macam bentuk demonstrasi, kebebasan menyampaikan pendapat yang hari-hari ini kita di media-media sosial juga banyak menerima itu dari berbagai daerah. Nah tentu sebagai partai politik yang sudah malang melintang selama 51 tahun ya di Senayan, kita menyadari betul bahwa aspirasi ini beragam. Karena itu kami ingin menyelesaikan ini tanpa menimbulkan banyak kegaduhan dan sebagai partai politik tentu proses penyelesaian politik itu adalah yang paling konstitusional bisa kita lakukan begitu.
Baik, baik. Kalau kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Gus Romi tadi bahwa memang ada statement dari Sandiaga Uno seperti itu bahwa kemungkinan akan merapat kepada Prabowo Gibran. Tetapi kalau dari yang disampaikan Mas Romi tadi bahwa juga belum diputuskan sampai sekarang, kita masih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pemilu dulu. Kayaknya ini ada dua suara mungkin di P3, ada gamang mau masuk ke koalisi 02 mendukung pemerintahan atau masih tetap berada di luar. Bagaimana Pak Makmun Murad melihat soal ini? Iya, melihat sikap P3 tentu harus juga sedikit ke belakangnya. Ini setidaknya penglihatan saya. Kan sebenarnya ada beberapa partai agak kecele itu kan, ketika harus mendukung Mas Ganjar itu kan, karena awalnya kan Pak Jokowi harapannya kan di sana itu kan, sudah yakin lah, hakul yakin itu kan Pak Jokowi akan dukung Mas Ganjar itu kan, tapi kemudian kan tidak ngasih sen dan lain sebagainya, tahu-tahu kemudian belok mendukung Pak Prabowo. Ini tidak ngasih sen, tentu di kalangan terbatas yang ngasih sen itu kan. Nah maka kemudian ada beberapa partai yang kecele itu kan. Nah salah satunya saya melihatkan P3 itu termasuk salah satunya itu kan. Maka ketika Bang Sandi mengatakan seperti itu, dan tadi sebenarnya kan secara implisit ya, itu Gus Romi sebenarnya ya sedikit mengaminkan apa yang disampaikan oleh Bang Sandi itu kan. Cuma bahasanya tentu harus halus itu ya. Ini terkait dengan kebijakan partai, karena ini institusi partai tentu mendukung kebijakan resmi partai itu kan. Tapi ketika kata-kata yang digunakan Gus Romi bahwa memang ada wacana di internal, ada dua pandangan, bahwa yang satu menghendaki gabung dengan yang menang, yang satu tetap di Bu Mega, itu kan memang ya itu hal yang harus difahami secara wajar. Tapi nanti akhirnya, kalau saya menduga akhirnya juga apa yang dinyatakan oleh Bang Sandi itu akan yang diambil keputusan P3 gitu kan. Jadi nanti pada akhirnya akan ke sana. Dan memang ini akan menjadi kecenderungan umum partai-partai di Indonesia ya, yang untuk tidak siap mengambil posisi gitu kan. Yang dalam konteks demokrasi sebenarnya sangat penting ya. Tapi pilihan ini kan sepertinya tidak ideal untuk konteks politik di Indonesia. Maka sudah berkali-kali kan presiden yang terpilih misalnya suara di parlemennya tidak mayoritas, tapi kemudian setelah dilantik dan lain sebagainya dalam waktu yang begitu cepat itu bisa tumbuh langsung menjadi mayoritas di DPR. Nah ini juga kecenderungannya akan terjadi juga kalau misalnya nanti sepertinya tidak akan berubah, Pak Prabowo bisa dilantik sebagai presiden. Yang saat ini posisinya minoritas di DPR nanti akan segera menjadi mayoritas, dan salah satunya saya menduga nanti P3 juga akan bergabung ke sana. Oke, tapi apa sih yang bisa dinilai dari misalnya baik buruknya P3 menyeberang ke 02 atau baik buruknya tetap berada di posisi saat ini? Ya tentu kalau bergabung itu kan ya harus difahami bahwa kos politik di Indonesia kan sangat mahal luar biasa. Kalau tidak mempunyai katakanlah kekuasaan dan kedudukan atau mungkin juga kursi menteri dan lain sebagainya, ini kan akan juga menyulitkan. Saya kira partai-partai tertentu yang mengambil posisi oposisi itu juga sesungguhnya kewalahan di internal itu kan, terutama terkait dengan persiapan menghadapi pemilu. Ya tentu hal yang baik kalau misalnya P3 tetap bergabung dengan PDI Perjuangan, ya itu saya kira setidaknya ada harapan bahwa nanti ada kelompok oposisi di DPR itu kan. Tapi rasanya kok saya tidak terlalu yakin ini akan terjadi, dan P3 akan memilih tetap ke sana. Artinya ke kubu yang nanti menang itu. Itu penglihatan saya, Gus Romi. Mohon maaf. Baik, tapi begini Gus Romi, kalau seandainya nanti jadi merapat kepada 02, apa sih bargaining yang akan ditawarkan P3 kepada mereka yang mungkin nanti akan memerintah ya? Sejauh ini kan kita sudah melihat bahwa hasil hitungan sementara 58% dari KPU, meskipun hasil suaranya belum masuk semua. Nanti akan dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.